Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Juliawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada tugas praktik kedua ini, di mata kuliah struktur data, saya akan mendemonstrasikan implementasi tiga struktur data dan algoritma fundamental di Java, yaitu stack, queue, dan quicksort. Oke, mari kita mulai menulis kodenya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Visual Studio Code saya. Di sini saya sebelumnya sudah membuat folder dengan nama tugas underscore 2 underscore struktur underscore data. Dan di dalam folder tersebut saya sudah membuat yang pertama itu file bertipe MD. Itu ini untuk memberitahukan kepada kalian soal-soal yang ditugaskan. Di sini terdapat 3 soal. Oke, dan file yang kedua itu file Java kita ya. Di sini saya menulisnya tugas praktik 2.java. Oke. Pertama saya akan mendeklarasikan public class tugas praktik 2 di sini ya. Karena jika di VS Code di saat kalian membuat file public class tersebut akan otomatis muncul. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Struktur pertama yang kita buat adalah stack atau tumpukan. Sifat utamanya adalah LIFO atau last in first out. Bisa dianalogikan seperti buku. Misalnya kita membereskan buku, buku yang paling terakhir tertumpuk akan menjadi yang akan kita ambil pertama. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu. Static class struktur stack. Di sini saya akan private. Tipe datanya integer dengan nama max size. Yang kedua akan saya buat private lagi. Tipe datanya integer. Ini tipe datanya integer array ya. Di sini saya tulis namanya stack array. Oke, yang ketiga saya tulis private lagi, tipe datanya integer. Saya beri nama top. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan public struktur stack dengan parameter integer yang bernama size. Di sini saya membuat this max size sama dengan size. Di sini this dot stack array sama dengan new integer array max size. This dot top sama dengan berarti min 1. Min 1 ini untuk menandakan jika stack masih kosong ya. Selanjutnya public void push integer dengan nama value. Jika top kurang dari max size yang 1, maka yang terjadi stack array top akan melakukan hasil dari stack array itu di sini kita increment top itu ini ya, min 1 sama dengan value. Jadi di sini intinya kita increment top dulu, nanti baru isi datanya. Nanti akan saya jelaskan setelah menulis kode-kodenya ya. Di sini kita tulis system.out.println ini push value. Oke. Public void. Selanjutnya berarti sini public integer top sesuai yang tadi diminta ya di soal nomor 1. Topnya berarti jika top lebih dari sama dengan 0, maka integer value element sama dengan stack array top decrement ya. Jadi kita di sini ambil data dulu baru kita mendecrement. System.out.println println. Di sini saya akan tulis pop hasil mengambil plus value element. Di sini saya akan mereturn berarti value elemennya. Ini return min 1. Oke. Selanjutnya public void tampilkan stack. Sini system.out.println. Berarti di sini saya akan nulis seperti ini. Oke. Di kode untuk nomor 1 yang pertama ini untuk struktur stack saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini saya buat static class struktur stack. Kenapa static? Agar kelas ini bisa langsung diakses dari main method. Nanti tanpa harus membuat objek dari kelas utama pelindungnya. Jadi untuk datanya saya menerapkan konsep encapsulation.
variabel max size, yang ini variabel max size, stack array, dan top saya set private agar tidak bisa dimanipulasi sembarangan dari luar. Sebagai gantinya, saya buat konstruktor berhak akses publik. Di dalam konstruktor ini, perhatikan saya menggunakan keyword this. Oke, ini sangat penting di Java untuk menegaskan bahwa kita sedang merujuk pada variabel milik kelas, bukan parameter lokal yang namanya kebetulan sama. Oke, ini untuk nomor 1. Nanti untuk hasilnya kita buat di akhir semua ya, kita unjukin di akhir semua. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Oke, bentar, static perhatian di sini. Yang kedua kita akan membuat static lagi ya. Nanti akan saya jelaskan lagi seperti tadi. Saya akan menulis kodenya terlebih dahulu. Static plus di sini saya akan beri nama struktur QW, struktur Q. Oke, di sini saya akan buat private untuk data integer dengan nama max size kembali. Oke, yang kedua private integer array dengan nama Q array. Oke, kedua private integer dengan nama depan. Yang keempat, private integer dengan nama belakang. Dan selanjutnya, private integer dengan nama jumlah item. Oke, ini kita sudah membuat nama-nama variabel terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan public struktur Q. Public struktur Q. Di sini parameternya integer, kita akan mengambil size. Oke, kita melakukan this lagi. This max size sama dengan size this, so Q array sama dengan new integer, berarti max size. Oke, di sini kembali lagi this dot depan sama dengan 0, this dot belakang sama dengan min 1, this dot jumlah item sama dengan 0. Oke, public struktur Q nya sudah saya buat. Selanjutnya kita buat public void enq qw. Di sini parameternya integer dan mengambil value. Oke, if kita melakukan perulangan, kita melakukan kondisian, if jumlah item kurang dari max size, maka Q array increment belakang sama dengan value. Oke, berarti di sini jumlah item increment. System.out.println. Maka di sini saya akan membuat output nq nq yaitu berarti value. Oke, kita buat lagi public integer, berarti tadi nq sekarang di q qw. Di sini parameternya kosongin saja. Kita buat pengkondisian if jika jumlah item lebih dari 0, maka integer value element sama dengan q array berarti depan increment. Oke, sini jumlah item berarti decrement. Sini kita buat outputnya system.out.println, berarti sini dq berhasil mengambil, berarti sini kita masukkan value element. Oke, ini kita return dot value element. Oke, sudah. Terus dari sini kita return kembali min 1. Oke, berarti sudah return min 1. Kita lanjut masuk ke public selanjutnya, yaitu public void. Berarti tadi kan sebelumnya itu apa sih? Tampilkan stack ya. Sini berarti tampilkan qw. Maka system.out.println. Di sini berarti saya apa ya? Berarti oh ya, ini aja. Buka siku. Selanjutnya kita melakukan perulangan ya. Perulangan for di sini integer i sama dengan 0 dan kondisinya i kurang dari jumlah item, maka i increment. Oke, di sini kita munculkan hasilnya system.out.println. Oke, berarti sini yang diambil q array q berarti q array depan plus i. Di sini kita tambahkan i kurang dari jumlah item kurang 1 berarti. Maka i sini berarti koma atau oke. Di sini system.out.println. Oke, sini berarti
oh terus siku. Oke, ini untuk yang kedua sudah. Saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah untuk struktur queue atau antrian, kebalikan dari stack dia. Queue menggunakan prinsip itu FIFO, first in first out. Sama seperti stack, saya di sini mengenkapsulasi datanya menjadi private ya. Nih. Terus yang membedakan di sini tuh adalah kita butuh dua penunjuk indeks, yaitu depan dan belakang. Nah, di sini depan dan belakang saat operasi NQ nanti, yaitu atau memasukkan data, indeks belakang akan kita geser maju menggunakan pre-increment. Jadi plus belakang. Di increment belakang. Jadi kan biasanya belakang plus. Ini plus belakang. Sedangkan saat DQ atau mengeluarkan data, kita ambil indeks itu, kita ambil dari indeks depan, lalu menggesernya mundur menggunakan post increment, jadi depan plus seperti biasa. Dan untuk kompleksitas waktu untuk operasi ini sangat efisien, yaitu konstan. Oke, untuk nomor 2 sudah. Kita lanjut ke nomor 3 atau yang terakhir. Di sini buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, kita lanjut. Berarti sini 1, 2. Oke, di sini. Biasa saya akan menuliskan source-nya terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan di belakang agar lebih mudah melihatnya. Di sini saya akan membuatnya berarti public ya, public static void quicksort. Ya, metode quicksort. Di sini parameter saya isi integer array, terus integer argument, integer low, integer height. Oke, berarti jika low kurang dari height, maka integer pi sama dengan partisi low height. Oke, jadi ini itu fungsinya nanti untuk mencari titik tengah yang pas. Selanjutnya berarti quick sort, yaitu argumen low terus variabel pi kurang 1. Oke, yang kedua ini tuh jadi untuk mengsortir bagian kiri pivotnya. Selanjutnya quick sort r, berarti yang sini variabel pi, terus yang berarti variabel pi ini pi plus 1 ya, sini height. Nah, yang ini tuh untuk mengsortir bagian kanan pivotnya. Oke, ya sudah. Kita buat lagi berarti private ya, private static integer partisi. Di sini parameter saya isi dengan integer array, terus integer low dan integer height. Oke, maka di sini saya buat lagi variabel integer pivot sama dengan variabel r dengan isi array ini itu height. Oke, di sini variabel dengan tipe data integer i sama dengan low min 1. Di sini saya melakukan for lagi for variabel integer j sama dengan low. Kondisinya j, jika j kurang dari berarti height, maka hasilnya j increment. Oke, di sini if kembali jika variabel parameter r dengan isi array dari variabel j, berarti ini akan menghasilkan sebuah pivot. Oke, sini kita melakukan berarti i increment. Oke, nah sesudah ini kita akan melakukan proses swap atau tukar posisi ya. Sini integer temp sama dengan argumen dari isinya array dari variabel i. Oke, ini argumen i sama dengan rj. Oke, rj sama dengan temp. Oke, di sini sudah. Nah, di sini berarti saya tinggal menuliskan source untuk memindahkan pivot ke posisi yang benar. Integer temp sama dengan r i plus 1. Sini r i plus 1 sama dengan r berarti height. R height berarti sama dengan temp. Di sini saya akan return i plus 1. Oke. Sini untuk yang nomor 3 sudah selesai. Sini saya akan jelaskan bagian ketiga ini, kita masuk ke algoritma quicksort. Algoritma ini menggunakan paradigma divide and conquer, jadi atau memecah masalah besar jadi kecil. Metode ini saya beri return void ya. Oke, saya beri return void.
yang artinya fungsi ini bertugas murni untuk mengeksekusi operasi pengurutan memori tanpa mengembalikan nilai data baru. Jantung dari quicksort ada di metode partisi. Ada di sini ya. Jantung dari quicksort ini. Jadi kita akan memilih elemen terakhir sebagai pivot. Semua angka yang lebih kecil dari pivot akan kita lempar ke sebelah kiri dan yang lebih besar akan kita lempar ke sebelah kanan. Proses ini dipanggil kembali secara rekursif hingga semua data terurut. Algoritma ini punya kecepatan rata-rata n log n, salah satu yang tercepat untuk sorting. Oke. Baik, sini nomor 1, 2, 3 sudah semua. Berarti sekarang itu saatnya untuk kita membuat public static void main-nya. Oke. Ini adalah titik awal atau entry point dari semua program Java ya. Berarti saya masukkannya di di sini. Sini saya akan list public atau PSVM. Seperti ini jika di VS Code lebih mudah menulis tinggal PSVM saja. Di sini berarti saya akan memunculkan output system out.print ln. Sini saya akan memunculkan biar lebih bagus outputnya, berarti saya modifikasi output saja ya, sama dengan demo start devo last in first out, yang pertama ya, ini untuk yang pertama. Oke, selanjutnya struktur stack. Seperti sini stack sama dengan new struktur stack. Ini saya buat 10 ya untuk size-nya. Oke, di sini integer array. Saya buat data stack sama dengan 12, 45, 23, 7, 8, 9, 34, 56, 91 ya, saya tulis. Terus ini saya melakukan perulangan for integer for data stack. Oke, berarti sini stack dot push berarti file. Oke. Ini berarti saya akan system.out.println. Jadi di sini isi stack sebelum dan sesudah ya tadi ya. Sebelum pop. Maka di sini berarti stack dot tampilkan stack. Oke, ini berarti stack dot pop mas stack dot pop. Oke, di sini saya akan bilang lagi system dot out dot print ln. Oke, berarti di sini isi sesudahnya ya. Isi stack sesudah pop. Berarti sini stack dot tampilkan stack. Oke, ini untuk memunculkan yang nomor 1 ya. Selanjutnya untuk yang soal kedua, system.out.println. Sini saya berarti supaya nggak ke samping itu, bentar. Ini kalau nggak salah deh, salah, untuk membuat baris baru ya, demo Q ini yaitu Vivo ya, first in first out.
Oh ya. Oke, di sini berarti tadi struktur Q sama dengan, berarti sini saya buat angka-angkanya ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dari sini saya melakukan perulangan for integer file data QW data QW. Oke, di sini berarti QW dot n QW berarti file ya. Oke. Di sini berarti itu saya munculkan isinya ya. System.out.println isi QW sebelum DQ, isi Q sebelum DQ. QW. Berarti di sini Q dot tampilkan Q. Oke. Selanjutnya berarti Q dot DQ Q lagi dot DQ. Salah. Oke. Di sini munculkan sesudahnya, output sesudahnya system out dot println isi Q sesudah DQ. Sini Q dot tampilkan DQ. Oke. Ini kenapa ya? Ada salah nih kayaknya. Oh, astaga naga. Ada salah nih saya. Ini aturan new seperti di atas, new struktur Q. Berarti 10. Di sini berarti integer array ya tadi. Integer array data Q sama dengan ini kurang. Nah, lihat saja kok merah barisnya, ada yang error. Oke, ini untuk nomor 2 ya sudah. Selanjutnya kita lanjut untuk yang nomor 3. System.out.println. Ini berarti baris barunya belum. Demo berarti biar bagus, demo quick sort. Oke. Di sini integer data sort sama dengan apa yang kayak 64 34 25 12 22 11 90 45. Oke, berarti sini kita munculkan outputnya system.out.println sebelum diurutkan. Ini plus array to string berarti data sort. Oke, berarti sini quick sort
data sort berarti sini 0, koma berarti sini 0, berarti selanjutnya itu harusnya oh ya data sort dot length min 1. Oke, di sini berarti system dot out dot println, maka di sini sesudah diurutkan plus array dot to string data sort ini arrays. Oke, untuk outputnya sudah semua ya, waktunya kita menjalankan. Jadi intinya di dalam main method ini nih, saya melakukan proses instalasi objek menggunakan keyword new, yaitu membuat wujud nyata dari cetak biru struktur stack dan struktur queue yang sudah kita rancang tadi sebelumnya. Jadi saya akan memasukkan masing-masing 8 data integer acak untuk menguji logiknya. Oke, sekarang berarti kita langsung melakukan eksekusi, kita running di terminal ya. Saya buka terminalnya dulu. Kita perbesar ya, biar terlihat jelas hasilnya. Di sini saya tinggal klik run di sini aja ya, langsung biar lebih cepat. Nah, kita F5 sini. Oke, ini langsung muncul hasilnya ya. Hasil tereksekusi dengan sempurna. Pada stack, data berhasil di pop dari indeks paling atas. Pada queue, data berhasil di dequeue dari antrian paling depan. Dan array acak tadi berhasil diurutkan dengan quick sort. Oke, sekian tugas 2 mata kuliah struktur data dari saya. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.